Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan kita kembali lagi nih di konten obsolete. Yang mana konten ini gue dedikasikan untuk sekedar berdiskusi atau menyampaikan sekedar opini pribadi gue aja sih seputar teknologi. Dan di sini gue sekedar mengajak kalian ngobrol aja sih, jadi nggak akan ada topik-topik yang terlalu berat dan gue juga ngebahasnya akan lebih santai ya di sini. Dan sekarang untuk konten obsolete ini udah masuk ke episode kedua. Dan untuk episode kali ini gue ingin membahas sebuah topik mengenai ini nih. Kenapa sih AMD tuh nggak pernah mau, mungkin bukan mau ya terlalu kuat, nggak pernah merilis sebuah CPU seperti konsol PS5. Nah, di sini kenapa gue pengen bahas ini nih tiba-tiba ya, karena gue melihat cukup tren ya, dimana rilisnya konsol-konsol handheld menggunakan hardware dari AMD, yang mana itu kan secara hardware-nya juga menggunakan jenis CPU ya, seperti misalnya Steam Deck atau ROG Ally. Ya itu tidak pernah tersedia tuh untuk PC. Ya walaupun sih ada ya untuk di ranah laptop, tapi kan desktopnya tuh nggak pernah dapat. Paling desktop yang paling kuat apa sih? Integrated GPU paling Radeon Vega yang terakhir kali itu ada di Ryzen 5000 series, yang untuk 7000 seriesnya sih udah RDNA 2 tapi itu cuma dikasih 2 compute unit doang. Nah jadi kenapa nih AMD tuh nggak pernah mau menjual atau memasarkan CPU yang sekenceng konsol itu ya? Kenapa nggak dikeluarin gitu kan? Kita para pencinta PC Kerehore itu bakal seneng banget kalau ada CPU yang sekenceng itu, gila kan. Kita lihat aja nih spesifikasi dari PS5 dan Xbox gitu kan, menggunakan 8 core Zen 2, terus juga integrated GPU-nya itu si PS5 aja 36 compute unit. Bahkan untuk Series X itu sampai 52 compute unit, yang mana itu udah setara discrete GPU RX 6800. Jadi bayangin aja guys, kalau ada CPU dengan spesifikasi seperti ini kan, kita rakit PC-nya tuh senang gitu ya, punya tinggal colok CPU doang, nggak perlu beli VGA yang harganya sekarang mahal-mahal. Ya udah bisa jalanin game bahkan 4K ray tracing gitu kan, kayak konsol ini gitu. Kenapa AMD tuh nggak mau ya merilis ini? Nah, mungkin di sini gue punya beberapa alasan sih. Dan kenapa sih AMD ini mungkin bukan nggak mau ya, bisa saja tidak bisa merilis CPU atau APU seperti ini. Nah, alasan pertama di sini adalah jalinan kerjasama ya antara si konsol dan si AMD, yang mana di sini mereka kan melakukan jenis namanya tuh bisnisnya B2B, business to business, di mana mereka tuh menjual produknya itu tidak langsung ke customer seperti kita, melainkan ke perusahaan lain juga, yang mana entah itu nanti perusahaannya jualan barang untuk dikonsumsi atau buat penggunaan internal mereka sendiri, yang itu disebut sebagai B2B. Ya mungkin kalian para yang lebih expert ya bisa menjelaskan lebih dalam lagi mengenai B2B, atau kalian bisa cari ya mengenai pengertian dari B2B ini. Tapi secara garis besar atau secara dasarnya gitulah, secara gampangnya ya, artinya ya si AMD sama ya si PS5, si Sony atau Microsoft, si Xbox tuh menjual produknya ke mereka tuh secara B2B, business to business, jadi nggak langsung ke customer seperti kita. Makanya di sini kan mereka sebutnya sebagai custom chip, bukan sebagai produk Ryzen apa, ada namanya gitu kan, Ryzen apa dipakai di PS5, dimana di sini custom chip kan nggak ada tuh nama chipnya apa gitu spesifik, khusus untuk dijual pada konsol mereka tersebut. Nah dari jenis bisnis seperti ini mungkin ya antara AMD, Sony atau dengan Microsoft itu ada license agreement, di mana mungkin kayak ada kontraknya nih. Oh, kalau lu ngasih ngejual hardware ini ke gua, berarti bisa aja mereka tuh ada syarat hardware seperti ini itu tidak boleh dijual ke market luas gitu. Jadi khusus ya untuk perangkat device mereka aja gitu, karena mungkin supaya ya orang tuh mau beli konsolnya kan, karena speknya cuma ada di konsol itu doang gitu kan, kalian nggak bisa dapetin spesifikasi seperti ini di ranah PC gitu kan, kalian nggak bisa rakit PC yang seperti ini gitu dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama tuh nggak akan mungkin, karena cuma ada di PS5 dan Xbox saja. Ya mungkin ya karena jenis bisnis ini ya hal-hal tersebut membuat AMD tuh tidak bisa merilis hardware seperti konsol PS5 dan Xbox. Mungkin seperti itu ya, walaupun di sini sih tidak ada bukti atau dokumentasinya ya, karena ya tentu ini kan non disclosure alias ya ini
kontrak tertutup yang hanya tahu tuh cuman AMD dan Sony sama Microsoft aja, ya nggak mungkin mereka ngerilis ini secara publik. Tapi kalau dipikir-pikir sih cukup wajar ya. Lagian juga ini kan mereka kayak pesanan khusus gitu kan, nggak mungkin dong kayak mereka udah minta ke AMD untuk bikinin dong ini chip yang khusus untuk bisa di konsol gua, tiba-tiba si AMD rilis aja nih, oh yaudah nih udah bikin, yaudah deh spesifikasinya atau rancangan desainnya gue tiru ya, terus gue rilis produknya di PC gitu, terus kita bisa beli ya. Mungkin itu jadi nggak etis juga sih. Nah mungkin itu untuk alasan pertama ya. Nah yang kemudian alasan kedua kenapa AMD nggak berilis CPU seperti konsol ya, karena tentu berdasarkan fakta, mungkin suka nggak suka nih untuk AMD fanboy mungkin ya, dimana AMD tuh market share-nya tuh kecil banget gitu tuh di pasar PC sekalipun gitu. Kalian bisa lihat lah di beberapa artikel AMD tuh market share untuk let's say untuk CPU-nya, mungkin CPU untuk cukup besar ya, dimana 30%-an ya untuk terakhir datanya di kuartal 1 2023, tuh sisanya itu Intel gitu kan di 60-70%. Ya tapi mostly itu kan dikuasain sama Intel ya di pasar CPU. Nah untuk pasar GPU ini cukup menyakitkan sih, dimana AMD itu cuma sekitar belasan persen atau mungkin 1 digit ya kalau nggak salah gitu kan. Dan sisanya itu 80-90% ya dikuasain sama Nvidia. Nah kalian bayangin aja guys, market share sekecil ini berarti kan cuman berapa unit doang gitu yang AMD bisa jual. Dan untuk di Steam Hardware Survey aja kalian bisa lihat deh, RX 6000 series aja bahkan hampir nggak kelihatan gitu loh di chart GPU-nya. Dan terakhir gue lihat sih kalau di sini nih yang paling tinggi itu sekarang GTX 1650 ya. Dan kedua tuh RTX 3060 gitu kan. RX 6600, oh nih ada nih 6700 XT aja tuh 0,6% doang gitu. Yang mungkin kalau secara harga di compare aja itu kan sama gitu 3060 sama 6700 XT, tapi orang banyak lebih memilih 3060 ya, karena sekali lagi Nvidia di sini kan market leader. Jadi apapun mau bagaimanapun gitu banyak yang support gitu, kayak software, video games ya enak gitu. Dan enakan jadi market leader kan orang lebih familiar gitu, lebih kenal ya. Kayak ibarat kalau di otomotif gitu, kayak mobil ya kalau nggak Toyota, Daihatsu ya Honda, udah gitu-gitu aja kan. Sisanya ya paling cukup jarang kita lihat gitu di jalanan ya. Jadi keputusan mereka untuk merilis hardware yang agak unik seperti ini mungkin perlu pikir-pikir 2 kali ya, karena ini aja di pasar yang mainstream seperti CPU dan GPU yang bentuknya ya umum gitu, kalian bisa temuan, bisa kalian rakit, bisa kalian upgrade, itu market share-nya kecil banget gitu. Apalagi kalau si AMD tuh merilis EPU seperti konsol. Ya mungkin kedengarannya kayak wow itu revolusioner banget gitu, kayak wah gila itu pasti kenceng, gue bakal beli, pasti banyak yang suka. Ya belum tentu, itu kan karena kita sekali lagi di sini kan nggak ada kompetitornya yang merilis hardware seperti ini. Nah kalau AMD tiba-tiba merilis, ya belum tentu kan pasar itu mungkin paham ya dengan apa sih ini EPU, apa nih EPU, apa nih EPU kayak PS5 apa sih, fungsinya kayak apa, terus performanya kayak gimana. Ya mungkin untuk masyarakat umum mungkin nggak akan familiar gitu. Jadi AMD seperti ini sih mikir-mikir 2 kali, karena di sini posisinya AMD bukan market leader. Jadi untuk merilis hardware yang cukup unik seperti ini butuh pertimbangan yang cukup matang dan perlu pikir-pikir 2 kali ya, karena di ranah yang mainstream aja AMD market share-nya kecil. Mungkin hal tersebut yang membuat AMD tuh sepertinya enggan untuk merilis hardware seperti konsol tersebut. Gini aja deh, itu PlayStation 5 APU aja kan kita lihat aja secara spesifikasi itu tinggi banget coy. 36 compute unit tuh bahkan udah di atasnya 6600 XT, mepet-mepet lah sama 6700 XT. Dan itu menggunakan 8 core Zen 2, berarti kan mungkin secara chip ya ibarat kalau secara spek aja itu kalian beli let's say kalian beli CPU Ryzen 3700X sama GPU RX 6700 XT.
ya kalian gabung aja harganya segitu gitu. Dan apakah kalian sudi untuk membeli sebuah chip CPU atau APU seperti itu dengan harga yang cukup tinggi seperti itu, dan mungkin itu pertimbangan AMD ya, karena nggak cost efektif juga, terus juga marketnya terlalu kecil untuk dipasarkan ya. Jadi gua rasa hal-hal seperti ini sih wajar ya kenapa PlayStation 5 APU ini tidak pernah dirilis oleh AMD. Belum lagi, ini ada alasan terakhir sih yang mungkin gua di sini kelewat juga nih nyampainnya, di mana ini kan chip ini kan dibuat dengan alasan ya karena si Sony sama Microsoft itu kan minta ke AMD untuk dibikinin hardware supaya konsol mereka tuh spesifik bisa begini begitu. Nah, ya makanya dibikinin chip seperti ini. Jadi alasan chip ini eksis ya karena berdasarkan kebutuhan Sony dan Microsoft terhadap konsol yang mereka pingin buat. Jadi kalau ini dirilis di PC, gua rasa bakal banyak hardware yang nggak bisa berjalan secara optimal atau bahkan nggak jalan sama sekali gitu kan. Dan kalau nggak salah tuh siapa pernah ya rilis, AMD tuh rilis Ryzen 7 4700S. Itu kalau nggak salah pernah ya dipasarin di marketplace, itu harganya ya cukup terjangkau sih ya. Tapi ada banyak kompromi seperti kalian tuh nggak bisa masang discrete GPU karena PCIe-nya itu cuman support di Gen 2, itu pun lane-nya cuman kali 4 apa kali 2 gitu kan, kayak buat apa gitu kan. Dan 4700S ini tuh digadang-gadang katanya memang sebuah chip defect dari PS5 atau Xbox yang integrated GPU-nya tuh mati terus dijual aja ke pasar PC. Tapi in the end kan jadi kayak banyak GPU-nya integrated GPU-nya nggak berfungsi aja, PCIe LAN-nya banyak yang nggak berjalan gitu kan, kayak I/O-nya itu nggak berfungsi sempurna di PC. Ya pokoknya intinya banyak hal-hal yang nggak mungkin bisa berjalan optimal sih di hardware PC. Ya mungkin kita bersyukur aja ya adanya seperti AMD bisa merilis APU kayak di RX 6000 dan APU di Ryzen 6000 dan Ryzen 7000 series tuh, dimana RDNA 2 dan RDNA 3-nya tuh sampai 12 compute unit. Ya walaupun eksklusif hanya di mobile aja, tapi ya kita cukup bersyukur itu kok cukup powerful juga sih ya, walaupun ya memang nggak bisa sekencang discrete GPU. Kalau ada discrete GPU kayak RTX 3050 ya tentu masih lebih kenceng sih 3050-nya gitu kan. Dan mungkin itu aja yang bisa gue bahas ya. Ya sorry juga nih kalau agak ngelantur gue bahasnya karena nggak pakai skrip, dan ya kita kan di sini sekedar ngobrol aja gitu kan, dimana konten obsolete ini ya sekedar diskusi aja kenapa ada topik-topik seperti ini sih di seputar teknologi. Ya mungkin kalau kalian punya unek-unek atau pendapat lain mengenai topik yang gue bawa kali ini, silahkan aja sampaikan. Dan mungkin segitu aja untuk konten yang kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.